Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu materi firman Tuhan yang saya beri tema The Power of Grateful, atau kuasa atas ucapan syukur. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin ajak untuk kita membaca terlebih dahulu dua ayat ini, yaitu Efesus pasal 5 ayat 20 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dengan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach kepada Elohim dan Bapa. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam HaMashiach bagi kamu. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita perhatikan dari dua ayat ini, maka ada keinginan Tuhan untuk kita semua mengucap syukur dalam segala hal. Nah, mengucap syukur dalam segala hal itu berarti bukan saja pada saat-saat yang menyenangkan. Kalau orang mendapatkan rumah, mengucap syukur, bisa tidak saudara? Bisa, itu pun kadang ada yang tidak mau mengucap syukur. Kalau orang mendapatkan mobil baru, juga mudah untuk mengucap syukur. Orang mendapatkan pekerjaan atau baru melahirkan, juga gampang mengucap syukur. Lalu sekarang bagaimana apabila kita mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan di hati? Apakah kita kehilangan anak kita? Apakah kita mengalami kerugian? Apakah kita di PHK? Bisakah kita mengucap syukur? Nah, ini yang kadangkala sulit, Bapak Ibu. Lalu ada firman yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal, termasuk hal-hal yang tidak enak. Nah, untuk itu, bagaimana caranya kita mengucap syukur secara benar? Karena kalau kita melihat mengucap syukur dalam segala hal, saya suka melihat saudara-saudara, orang mengucap syukur dalam segala hal, ketika dia mengalami kerugian, dia berkata, ya Tuhan, saya mengucap syukur karena saya mengalami kerugian. Itu sebetulnya bukan mengucap syukur, saudara. Dan ucapan syukur dengan kata-kata yang seperti itu jelas salah. Lalu bagaimana caranya supaya kita mengucap syukur itu benar menurut alam supranatural maupun menurut firman Tuhan? Itu seperti apa caranya? Nah, sekarang kita akan lihat kenapa kita perlu bersyukur. Nah, pertanyaan ini harus kita jawab terlebih dahulu ya. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Dan bagaimana caranya bersyukur yang benar itu? Bersyukur yang benar itu kayak apa sih? Nah, ini yang akan saya ajarkan kepada saudara sekalian. Sekalipun materi ini sangat ringan, tetapi saya yakin banyak di antara kita yang belum mengerti, belum paham, saudara. Mengucap syukur dalam segala hal itu yang seperti apa? Yang pertama, kita jawab pertanyaan ini, kenapa kita perlu bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan bersyukur
itu menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh keadaan yang sangat tidak nyaman. Apakah rumah kita terbakar? Apakah rumah kita terkena tsunami? Atau karena bencana yang lain? Sekali lagi saya tegaskan bahwa firman Tuhanlah yang memerintahkan kita untuk mengucap syukur. Nah, dua pertanyaan tadi kita akan jawab satu persatu. Yang pertama, bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan itu mengambil bagian dalam situasi apapun yang kita alami. Itu sebabnya kita perlu bersyukur. Di dalam kitab Romea atau Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu sudah memiliki rencana, planning atas umat-umatnya yang dikasihinya. Itu sebabnya perlu kita bersyukur. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagaimana bangsa Israel disuruh keluar dari Mitsraim atau Mesir menuju ke Kanaan, sebetulnya Tuhan itu ingin membuat bangsa pilihannya itu hidup dengan nyaman, tentram, damai sejahtera, semua ada. Makanya tanah Kanaan itu disebut dengan tanah yang berlimpah susu dan madu. Namun, kenapa bangsa Israel pada waktu dia keluar dengan rencana besar yang sudah Bapa berikan kepada mereka, tapi tidak kunjung sampai? Saudara bisa bayangkan perjalanan dari Mitsraim menuju ke Kanaan itu sebetulnya dekat. Ya, artinya arti dekat itu tidak akan memakan waktu sampai 40 tahun. Sebetulnya, saudara. Tetapi rupa-rupanya rencana dari Bapak Yahweh ini selalu mendapatkan hambatan oleh ulah bangsa Israel sendiri. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel itu keluar dari Mesir tidak sendirian, tetapi ada bangsa-bangsa lain yang ikut serta. Bangsa-bangsa lain inilah yang sudah terbiasa hidup enak, mereka tidak tahan di padang pasir, sehingga dia banyak menghasut dan mempengaruhi bangsa pilihan Tuhan ini. Sehingga saat mereka berada di padang pasir, mereka berpikir, loh, katanya kita akan mendapatkan janji Tuhan yang hebat. Kok nyatanya kami hidup di padang pasir, di padang belantara seperti ini? Enakan dulu kita di Mitsraim, kita bisa makan bawang prei, bisa makan roti. Nah, itu kan bahasanya bangsa-bangsa lain, saudara. Tetapi bangsa Israel ini terpengaruh, sehingga rencana dari Bapak Yahweh itu nggak kunjung sampai. Kalau saudara perhatikan perjalanan bangsa Israel dari Mitsraim menuju ke Kanaan, melalui peta perjalanan mereka, itu cukup aneh, saudara. Ketika mereka sudah mendekat, mereka bisa berbalik, berputar lagi, saudara. Barangkali kita akan bertanya, loh, Tuhan itu maunya apa sih? Kok nggak sampai-sampai? Katanya sudah janji, kok nggak sampai? Sebetulnya Tuhan itu ingin supaya bangsa Israel
masuk ke Kanaan dengan mental yang baik. Tetapi selama mereka terus-menerus dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain, mulut mereka nyinyir, pikiran mereka selalu mundur ke belakang, sehingga Tuhan memiliki rencana harus didewasakan dulu, harus diproses dulu, karena mereka banyak komplain, banyak bersungut-sungut. Bukankah seharusnya mereka bersyukur sekalipun di tengah padang belantara? Itu sebabnya ayat kita tadi selalu mengatakan bersyukurlah senantiasa. Bangsa Israel tidak bersyukur. Yang ada hanya bersungut-sungut, marah-marah. Nah, sekarang coba kita terapkan dalam hidup kita. Apakah kita sehari-hari dalam menjalani hidup ini tidak ada hambatan? Saya rasa semua manusia pasti punya hambatan, pasti punya tantangan hidup. Tetapi Bapak Ibu, pada saat kita menghadapi tantangan, firman Tuhan tadi tidak digenapi. Karena firman Tuhan katakan mengucap syukurlah senantiasa. Tapi faktanya, ketika kita menghadapi tantangan, kita nggak bisa mengucap syukur. Kita marah-marah, kita komplain, kita bersungut-sungut. Jadi rencana dari Bapa Yahweh itu tidak kunjung sampai. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Ya, kita lanjut ya. Yang ketiga, kenapa sih kok kita perlu bersyukur? Karena dengan bersyukur itu Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Kembali Tuhan katakan bahwa Dia punya rencana atau rancangan. Dan rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang baik. Saya baca ayatnya, Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian bunyinya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Kembali, Tuhan memiliki rancangan yang indah. Sama seperti kita, Bapak Ibu. Saya yakin saudara yang hadir pada sore ini, kalau saudara punya anak, pasti saudara punya keinginan, punya rencana anak saudara hidup dengan nyaman. Betul tidak Bapak Ibu? Biasanya orang tua itu memiliki rencana untuk anak-anaknya. Ketika anaknya itu sudah mulai sekolah, dia carikan sekolah yang bagus. Kalau dia sudah mulai dewasa, dia mulai siapkan rumah untuk anaknya ketika nanti menikah. Bahkan kadangkala orang tua memberikan perusahaannya kepada anaknya. Itu rancangan, saudara. Lalu bagaimana andai kata ternyata faktanya anak saudara itu ngeleleng, anak saudara itu amburadul hidupnya, suka konsumsi narkoba, hidupnya suka berkelahi di luar. Apakah rancangan yang Bapak sudah berikan atau Bapaknya berikan akan diserahkan kepada anak? Perusahaan itu nanti akan diberikan anaknya? Saya yakin tidak. Sang ayah pasti tidak akan rela apabila menyerahkan perusahaan kepada anak yang belum bisa mengelola. Jangan-jangan nanti perusahaan habis, uangnya dipakai untuk konsumsi narkoba. Itu sebabnya rancangan itu bisa mengalami hambatan, termasuk rancangan dari Bapa Yahweh kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu,
sangat berkaitan erat antara rancangan Tuhan dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang terpenting. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena bersyukur itu adalah bukti bahwa kita percaya akan kebaikan Tuhan. Dengan bersyukur berarti kita ngerti bahwa Tuhan itu baik. Dan orang yang bersyukur itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Ini yang sangat penting, saudara. Kalau orang tidak bersyukur, dia sering marah-marah, komplain, bahkan bersungut-sungut, seolah-olah merasa hidupnya itu tidak puas. Jadi bagaimana Tuhan akan menuntun kepada perjalanan yang saya sebut dengan istilah next level? Nggak akan bisa, saudara. Tuhan ingin kita masuk dan melakukan breakthrough, terobosan-terobosan yang sangat sulit, tetapi dengan pertolongan Bapa Yahweh, kesulitan apapun dapat dan bisa diatasi. Tetapi mental kita harus disiapkan, yaitu mengucap syukur. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat firman Tuhan tadi dikatakan, bersyukurlah untuk kegagalan. Nah, saya melihat ada banyak yang salah menerjemahkannya, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Ada orang yang pernah berkata begini, "Loh Pak, saya itu sudah bersyukur loh setiap hari. Tapi kenapa kok hidupku ini enggak kunjung nyaman? Sepertinya hidup saya seolah-olah kayak ada penghalang yang besar, yang sangat sulit untuk bisa disingkirkan. Lalu apa sebetulnya manfaat bersyukur itu kalau ternyata saya tidak mendapat apa-apa?" Nah, saya katakan, Anda bersyukur dengan cara yang salah. Sehingga ditangkap di alam supranatural bukan sebagai kemajuan untuk kehidupan mendatang, karena salah dalam berbicara. Salahnya di mana? Salahnya karena ada energi negatif yang dimasukkan ke sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa ada orang yang bersyukur dapatnya banyak, tapi ada yang bersyukur cuma sedikit? Nah, ini rahasianya ada di mulut atau ucapan. Kalau orang mengucap syukur dengan benar, nanti coba kita praktek ya Bapak Ibu. Tadi pagi saya sudah suruh orang untuk praktek, dan malam ini saya ingin saudara praktek dan lihat di waktu ke depan saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kemarin saya mendapatkan messenger dari seseorang, saudara-saudara. Dan messenger ini adalah dari seorang subscriber yang nonton video saya. Ketika saya mengupload video yang saya beri tema bagaimana cara kerja santet dan cara menanggulanginya. Nah, rupa-rupanya ada orang yang sedang disantet, saudara. Lalu dia kirim messenger dan saya ajak doa. Dan lihat hasilnya. Tadi pagi saya sudah bacakan messengernya. Dan waktu itu saya minta izin kepada orangnya. Boleh enggak kalau saya membacakan messenger kamu? Saya katakan nanti namamu saya hapus, nama orang yang melakukan penyerangan juga saya hapus, tapi kasusnya jemaat bisa tahu.
Dia belum memberikan jawaban, Bapak Ibu, dan saya tetap membacakan. Saya berpikir kalau tidak mendapat izin, ya nggak apa-apa, saya hapus saja. Tapi ternyata tadi saya sudah mendapatkan izin. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu izin dari orang itu. Ya, sekali lagi, saya tidak mencantumkan nama. Saya tanya begini, Shalom, ya, nama orang itu. Selamat pagi, syukurlah Bapak Yahweh memberikan pertolongan. Itu pertolongan dari serangan santet, ya. Boleh nggak kalau messenger Anda, saya bacakan ke jemaat, tapi nama yang ada saya hapus untuk kesaksian. Boleh nggak? Dia tadi menjawab, boleh sekali Pak Gembala Lukas, biar dibacakan dengan nama saya tidak mengapa. Ini kan memuliakan kekuatan dan pertolongan Bapak Yahweh, dan hikmat yang diberikan kepada Pak Gembala Lukas sangat besar kepada saya. Ini jawabannya, saudara. Namun demikian, saya tetap akan merahasiakan nama pengirimnya. Tapi yang jelas saya sudah tidak ada beban lagi untuk saya membacakan, karena yang bersangkutan sudah memberi izin. Nah, sekarang saya akan bacakan. Saya mau tanya Pak Gembala Lukas, kenapa di halaman rumah saya, ini saya membacakan ini, itu hanya untuk membuktikan. Kalau saya khotbah dipraktekkan, itu membawa hasil. Tapi kalau jemaat di sini tidak praktek, sekalipun saudara dekat dengan saya, tidak akan ada hasil. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi ini saya akan meyakinkan saudara dulu, bahwa orang yang nun jauh di sana, di seberang pulau, saya nggak perlu sebut namanya, kota dan pulaunya juga, tapi mereka mempraktekkan dan berhasil. Saya berharap saudara bisa mempraktekannya. Oke, saya lanjut ya, saya bacakan. Saya ulang lagi. Saya mau tanya Pak Gembala Lukas, kenapa di halaman rumah saya kadang-kadang setiap pagi ada kotoran anjing, baik yang bersifat kering dan basah. Terus di belakang rumah kemarin malam bunyi burung gagak terus. Di belakang orang itu yang nyantet itu, karena dia tahu di belakang orang itu, saya tidak sebut namanya, dia memasang 2 cermin, kiri kanan. Kadangkala bunyi kayak orang melempari sesuatu di atap rumah saya. Masih ada 3 anaknya yang saya target. Nah, ini sekarang saya kasih tahu, kita harus membalikkan santet kepada pemiliknya. Nah, ini dia praktek nih saudara. Masih ada 3 anaknya yang saya target. Yang pertama anak laki-laki, namanya itu, dia seorang ustadz. Yang kedua namanya ini, sudah menikah, aktif di jemaat takblik. Dia memakai cadar. Memakai cadar itu berarti yang rapat itu ya saudara. Yang ketiga, istri saya tidak sebut namanya juga. Yang keempat laki-laki, tidak saya sebut namanya juga. Nah, di sini orang ini merasakan ada serangan santet yang terang-terangan dilakukan oleh orang itu tadi. Ya, dari keluarga yang bercadar tadi, saudara. Tiap hari ada kotoran anjing. Nah, ini kalau ini saya keluar sedikit ya. Kalau kita bicara tentang kotoran anjing, saya jadi ingat seseorang yang minta tolong kepada saya karena dia punya atau beli sekolahan, saudara. Waktu beli sekolahan, itu ada 1 ruang kelas yang ditempati oleh Pak Polisi untuk menjaga sekolahan itu. Sekolahan itu dibeli untuk gudang, saudara,
sekolahannya cukup besar dan tingkat. Nah, pada suatu hari, Pak polisi ini mengadu kepada bosnya. Dia bilang, Pak, ini di toilet, di WC saya, itu setiap pagi selalu ada kotoran manusia yang nutup sampai sak jumblengan, saudara. Jadi betul-betul nutup begitu. Dan itu terjadi tiap-tiap hari. Ini berbeda ya, yang saya layani itu kotoran manusia itu sampai nutup jumblengnya. Sementara kalau ini kotoran anjing. Nah, saya dipanggil ke sana untuk melakukan pengusiran setan. Dan saya tahu itu adalah genderuwo yang ada di situ. Akhirnya singkat cerita setan itu sudah saya singkirkan dan saya berkata, kalau besok masih ada kotoran seperti ini lagi, saya dipanggil, saya akan datang. Dan ternyata sampai hari ini saya tidak dipanggil untuk memberesi rumahnya. Nah, itu berarti kasus selesai. Sekarang saya kembali ke kasus ini, saudara. Orang itu melancarkan serangan ilmu gaibnya. Wah, ini aneh, saudara. Serangannya begini. Orang itu melancarkan serangan ilmu gaibnya dengan media istri saya. Dia memantra-mantrai agar supaya kami berantem, suami istri. Untung ada Pak Gembala Lukas yang mengajarkan saya berdoa. Dan doa Pak Gembala Lukas, saya terasa kuasanya sangat besar untuk saya dan istri saya. Sehingga orang itu kena di alam roh. Dan saya mendapati media paku yang diikat benang warna putih dan benang wol warna biru ditanam di halaman depan pintu masuk. Wah, ini mereka sudah pakai cara yang sadis ya. Itu biasanya benang dan paku itu ditaruh di situ, tujuannya kalau nanti ngelangkain, wah itu kena tuh. Ya, itu dunia magic seperti itu. Oke, saya lanjut. Benang warna putih dan benang wol warna biru ditanam di halaman depan pintu masuk dan paku-paku ya. Semenjak Pak Gembala Lukas mendoakan kami, semua jadi terbuka kayak ada dorongan. Coba digali tanah itu. Saya jadi gelisah kalau tidak menggali itu tanah di depan pintu masuk. Akhirnya saya mendapatkan paku-paku besar terikat benang. Terus saya mengucap syukur kepada Bapa Yahweh dan membakarnya bersama binatang lintah. Ada banyak yang keluar sendiri dari bebatuan pondasi di depan rumah. Waduh, ini mereka serangannya sudah sadis ya saudara. Karena ini untung ketahuan, kalau tidak, wah ini pasti mati, saudara. Tapi dari messenger yang dia berikan kepada saya, itu sudah membuktikan bahwa kalau kita mendengar firman dan mempraktekannya, maka akan mendapatkan hasil. Amin. Nah, malam ini saya akan ajak saudara untuk mempraktekkan mengucap syukur dalam segala hal. Artinya saat kita merasa tidak nyaman, bagaimana cara mengucap syukur yang benar. Dan itu nanti akan ada hasil. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan atas ucapan. Ya. Yang pertama kita perlu mengucapkan kata-kata terima kasih. Terima kasih dan syukur. Saudara boleh ucapkan minimal 3 kali. Terima kasih, syukur Bapak Yahweh. Terima kasih, syukur Bapak Yahweh. Terima kasih, syukur Bapak Yahweh. Lalu saudara mungkin tanya, loh kenapa harus 3 kali? Itu angka keramat kah? Tidak, saudara.
Kenapa harus 3 kali? Karena dengan kita mengucapkan 3 kali, itu pikiran kita akan fokus ke situ. Paham Bapak Ibu? Nah, sekarang saya akan ajak saudara untuk mengucap syukur terlebih dahulu atas uang yang saudara miliki. Saya mau tanya, malam ini siapa yang tidak membawa uang? Angkat tangan. Yang total tidak bawa uang. Ada nggak? Sama sekali nggak bawa uang. Nah, sekarang yang tidak membawa uang bisa pinjam sampingnya. Saudara mau praktek malam ini? Mau praktek? Bangkit berdiri semua. Saudara keluarkan dompet saudara, ambil uang yang nilainya terbesar yang saudara miliki. Ayo, saya tunggu. Ya. Ayo, yang sampingnya tidak bawa uang pinjem. Tapi nanti selesai ritual ini saudara kembalikan ya. Saya tunggu. Oke, sudah siap? Ini saya nggak main-main loh ya. Ini betul-betul kita praktek dan lihat hasilnya nanti. Saya akan minta saudara lihat uang saudara dengan nilai yang tertinggi yang saudara miliki. Kalau saudara punyanya 50, mungkin di samping saudara ada yang punya 100, pecahan 100, saudara boleh pinjam. Ini untuk menstimulasi pikiran kita. Nanti kita lihat, buktikan saudara. Materi ini, masalah ritual uang ini, saya ambil dari Money Magnet, yang kebetulan ada orang yang meminta untuk saya mengucapkan ulang kata-kata di ritual Money Magnet. Dan malam ini ada kesempatan untuk saya mengulang kata-kata. Oke, siap? Lihat uang saudara. Lihat uang saudara. Ya, jangan lihat ke sini, lihatnya uang saudara. Oke, sekarang konsentrasi penuh ke uang saudara. Saya akan bacakan apa yang saya pernah sampaikan di materi Money Magnet. Saudara tirukan saya dengan suara yang keras dan mantap. Ingat, saudara tidak sungguh-sungguh, risiko Anda sendiri yang tanggung. Oke? Paham Bapak Ibu? Sekarang siap ya, saya akan bacakan. Saya adalah magnet uang. Uang mengalir dengan sangat deras. Mudah dan rutin masuk ke kantong saya. Ke dompet saya, ke tas saya, dan ke rekening saya. Dari berbagai sumber yang tak terduga. Dan tidak pernah kenal sebelumnya. Saya menarik uang 24 jam setiap hari. Saya memperoleh uang banyak sekali. Uang berbondong-bondong datang kepada saya. Saya tahu cara bijaksana menciptakan uang di dalam diri saya. Saya tahu bahwa saya memiliki uang lebih dari yang saya butuhkan. Uang yang saya ciptakan atau yang saya gandakan terus-menerus melipat gandakan dirinya sendiri dan menarik teman-temannya yang lain masuk ke rekening saya dengan lancar dan mudah dan rutin. Uang yang saya pakai mengganti dan melipat gandakan dirinya secara otomatis.
Saya menikmati banyak uang. Saya mempunyai uang lebih banyak daripada uang yang saya butuhkan. Untuk setiap keinginan dan kebutuhan saya. Dengan gembira dan setia, saya menabung dari penghasilan yang saya raih. Dengan bijaksana saya menginvestasikan uang saya. Menciptakan dirinya sendiri berulang-ulang kali dengan sangat mudahnya. Dengan bijaksana saya menginvestkan uang saya di tempat-tempat yang tepat dan sangat menguntungkan. Dengan ikhlas saya memberikan uang saya untuk menjadi berkat bagi orang lain, yang membuat perbedaan yang sangat bermakna bagi manusia lain dan kemanusiaan. Saya orang yang murah hati dan keuangan saya sangat melimpah, dan hati saya penuh belas kasihan kepada orang lain. Mulai saat ini dan seterusnya, uang bergegas mendatangi saya dalam segala bentuk dan jenisnya. Saya melihat berbagai jenis uang, baik rupiah maupun dolar dan euro. Uang adalah uang saya sendiri. Uang memohon kepada saya agar diterima menjadi hamba yang dapat saya pergunakan dan perlakukan dengan cermat dan bijaksana. Saya memiliki banyak sekali uang. Saya memiliki banyak uang dalam pikiran dan hati saya yang akan membantu banyak orang. Saya memiliki uang untuk masa depan saya, anak-anak dan keluarga saya. Saya memiliki uang untuk hobi saya. Saya memiliki uang dalam saku saya, dalam dompet saya, sangat banyak. Saya memiliki uang dalam lemari penyimpanan saya. Saya memiliki uang dalam rekening saya. Saya memiliki uang dalam bisnis saya. Saya memiliki uang dalam investasi saya. Dimanapun uang yang saya miliki, mereka terus bertumbuh dan beranak pinak di dalam hidup saya. Saya merasa nyaman dengan uang. Saya dan uang itu pasti nyaman dengan saya. Uang dengan segala yang setara dengannya itu tertarik kepada saya. Saya kaya raya. Saya sukses. Saya sudah kaya. Saya juga murah hati. Dan saya suka memberi.
Saya bahkan tidak pernah lupa mengembalikan perpuluhan saya. Karena mulai hari ini perpuluhan saya sangat banyak dan meningkat terus. Income usaha saya selalu naik dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, sampai di sini silakan duduk kembali. Sekarang Bapak Ibu, saat saudara mengucapkan ritual tadi, saudara merasakan ada sesuatu enggak di hati saudara? Ya? Wah, saya bersyukur saudara bisa merasakan itu, ya. Sekarang kalau saudara punya foto bahagia, saudara punya foto bahagia, saudara juga bisa melakukan ritual foto bahagia. Saya mau tanya, ritual foto bahagia perlu nggak kita ucapkan malam ini? Halo? Kalau perlu, saudara ada yang bawa foto nggak? Kalau tidak membawa, saudara lihat aja gini. Lihat ini, lihat rumah ini. Lihat rumah ini. Sekarang saudara bayangkan seolah-olah saudara ada di sini. Ya. Saudara bisa membayangkan ini rumah saudara sendiri, atau saudara bisa membayangkan rumah yang lain. Pokoknya saudara bayangkan saja rumah yang indah. Saudara bayangkan saudara tidak sendiri tetapi bersama dengan keluarga. Saudara bisa? Oke, kalau bisa saudara siap? Saya ajak untuk melakukan ritual sekali lagi. Baik, sekarang kita bangkit berdiri sekali lagi saudara. Kenapa berdiri? Supaya saudara konsentrasi. Sekali lagi, kalau saudara punya foto, boleh pakai foto. Mungkin saudara yang punya handphone kan dulu suka moto-moto toh, motret apa kan begitu. Bisa dibuka dari galeri itu. Ya, kalau nggak ada ya sudah pakai ini, pakai foto rumah ini. Oke, sekarang tirukan saya akan bacakan. Nanti saya berkata ini, hai, saudara sebut nama saudara sendiri ya, dengan mantap. Misalkan saya akan berkata, hai Lukas, engkau layak menerima kebahagiaan. Saudara sebut nama saudara sendiri ya. Oke, sekarang mulai. Hai, engkau layak menerima kebahagiaan. Hidupmu selalu sehat. Wajahmu selalu ceria. Kamu banyak berjumpa dengan orang-orang yang terbaik yang Tuhan pakai untuk mengangkat hidupku. Diriku memancarkan aura kebaikan. Hidupku, tidurku selalu nyenyak. Dan aku ditarik, dipertemukan dengan mujizat-mujizat yang baru bagi diriku sendiri. Setiap hari kelembutan dan kasih, kemurahan Tuhan selalu melingkupiku dari pagi sampai malam dan sampai selama-lamanya. Hidupku selalu ceria. Semua visi dan impianku terwujud sekarang ini. Setiap hari selalu datang damai sejahtera yang melampaui segala akal, mendatangiku. Janji Tuhan datang setiap saat, sehingga membuat hari-hariku
hanya ada kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Aku adalah manusia yang paling berharga dan bahagia di mata Bapa Yahweh. Dan di dalam perjalanan kehidupan ini aku berbahagia. Aku selalu ceria. Aku dapat merasakan indahnya warna dunia. Aku bisa bepergian kemanapun yang aku suka, karena uang selalu datang kepadaku. Setiap saat aku sangat bahagia karena berkat Bapa Yahweh selalu mengalir dalam kehidupanku selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Saat saudara mengucapkan kata-kata ritual tadi, saudara bisa rasakan di hati saudara? Ya, itu sangat luar biasa ya. Nah, sekarang kita lanjut saudara-saudara. Saudara bisa mengatakan itu, ya, bisa saudara catat tadi ucapannya. Kalau saudara punya channel YouTube, saudara boleh ulang ya materi ini, saudara catat di rumah, baca lagi saudara. Nah, sekarang yang kedua, apa saja yang bisa saudara syukuri hari ini? Ya, itu saudara perlu catat. Saya bersyukur karena saya lebih sehat, walaupun saat itu sedang sakit. Ini loh yang saya katakan. Kalau saudara mengucap syukur dalam segala hal, ketika saudara sakit, jangan saudara mengucapkan kata bersyukur dengan cara yang salah. Yang salah bagaimana? Begini yang salah. Tuhan, saya mengucap syukur, sekalipun sakit, saya percaya saya pasti sehat. Salahnya di mana? Karena ada kata sakit masuk di sana. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau saudara bersyukur nih, saya bersyukur, ya. Nah ini penting saudara. Walaupun saat itu saudara sedang sakit. Nah inilah arti dari mengucap syukur dalam segala hal. Dan saudara nanti akan lihat hasilnya sangat dahsyat. Karena dunia alam roh itu nanti akan menangkap ucapan kata-kata kita. Sekarang misalnya rumah kebakaran, jangan sekali-kali saudara berkata, ya Tuhan, rumahku kebakaran Tuhan. Keliru saudara. Nggak usah dilaporkan, Tuhan itu sudah tahu. Paham Bapak Ibu? Jadi yang kita perlu laporkan adalah, saya bersyukur karena saya memiliki rumah baru yang sangat indah. Jangan ucapkan malapetakannya. Paham Bapak Ibu? Ini arti dari mengucap syukur dalam segala hal. Makanya saya tadi katakan, kalau orang dapat gangdau besar, dia bisa mengucap syukur bukan? Karena pikiran saudara, oh Tuhan terima kasih aku dapat gangdau besar. Faktanya memang dapat gangdau. Tapi ketika kita dalam kondisi seperti ini, saudara ucapkan yang ini saja, yang atas. Malapetakannya nggak usah. Jadi saudara akan ditangkap di dunia alam supranatural itu, saudara punya rumah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah ini yang harus kita ketahui ya. Kemudian bagaimana ketika diputus pacar? Ayo, ngucap syukurnya bagaimana? Tuhan saya bersyukur saya dipecat sama pacar saya, begitu? Keliru. Sekali lagi malapetakannya jangan diucapkan. Berarti saudara ngomongnya gini, Tuhan saya bersyukur kalau Tuhan memberikan saya seorang pacar yang cantik,
manis, kaya raya, dan cinta engkau. Ngerti nggak ini saya ngomong begini, saudara? Apakah saya menyebut bahwa perpisahan ini? Tidak, yang diucapkan itu yang ini. Tapi pada saat saudara mengucapkan itu, pakai perasaan, benar-benar. Tapi juga tidak boleh saudara mengucapkan dengan nada dendam. Nada dendam tuh saudara ngomong begini, tapi saudara dalam hati ngomong gini, akan aku buktikan, aku akan dapat cewek yang jauh lebih cantik daripada kamu. Rasain loh, kamu pasti gelo nggak dapat saya. Nggak boleh begitu, itu sudah ada unsur menyerang. Dan itu energi negatif, saudara. Paham nggak? Ya, saudara ngomong saja, Tuhan saya bersyukur karena Tuhan memberi saya seorang pacar yang cantik, manis, dan kaya, serta cinta engkau. Saudara bayangkan, aku mendapatkan seorang pacar yang baik. Nggak usah mikirin ini, yang ninggalin, nggak usah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ini arti dari mengucap syukur ya. Responi khotbah ini dan rasakan perasaan syukur. Dan minggu depan saudara akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Ya. Karena faktanya, saya mau tanya, kemarin saya menyampaikan materi tentang santet itu hari apa? Hari apa? Hari Rebo. Ini dapat itu 2 hari yang lalu, saudara. Cepat sekali, bukan? Karena mereka mau merespon. Ini bukan rekayasa loh. Messenger aslinya masih saya simpan. Karena apa? Karena orang mau praktek dan saya meyakini bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, kita lihat yang berikutnya. Nah ini, saat saudara bersyukur sekalipun ada bencana, secara alam roh saudara sudah mengatasi bencana. Ada orang yang berkata, waktu lapar bersyukur, waktu kenyang bersyukur. Waktu susah bersyukur, waktu bahagia bersyukur, waktu gagal bersyukur, waktu berhasil bersyukur, waktu orang yang kita kasihi mati mengucap syukur, bukan mengucapkan kematiannya, tetapi apa yang ada di depan. Ini yang penting, saudara. Saya mendengar khotbah dari seseorang, dia hanya mengucapkan seperti ini. Makanya ini saya kutip. Saya kutipan dari khotbah orang lain. Ya. Waktu lapar bersyukur, waktu kenyang bersyukur. Jadi orang itu mengajarkan bersyukurlah waktu lapar. Saya pikir salah, ini orang nggak ngerti dunia alam roh ini. Karena itu ditangkap loh. Kita lihat yang berikutnya. Ungkapan ini bukan berarti yang disyukuri bencananya. Sekali lagi saya tanamkan terus ini, saudara. Itu salah besar, tapi ucapkan sesuatu yang mengatasi bencana itu sendiri. Anak yang nggak naik, ini ada satu cerita, saudara. Saya pernah mendengar seorang yang bercerita begini. Anaknya itu nggak naik kelas, saudara. Oh nangis tuh, nggak naik kelas kan nangis, saudara. Wah ini sedih banget, saudara. Tetapi waktu sampai di rumah, bapaknya nanya, waktu mau ujian, kamu belajar nggak nak? Enggak. Apakah bapaknya goblok-gobloki? Tidak, saudara. Tapi bapaknya berkata, coba kamu perlu syukuri. Kamu nggak belajar saja, nilainya 5. Apalagi belajar, bisa 10 nilainya. Jadi, bersyukur. Akibat dari kata-kata itu, anak itu bisa memiliki prestasi, saudara. Karena secara alam supranatural itu langsung nembus. Sampai di sini paham nggak, saudara? Mengucap syukur kalau dimaki-maki orang. Kita bersyukurnya begini, Tuhan saya bersyukur, saya tidak memaki-maki orang, tapi jangan kita ucapkan, saya bersyukur aku dimaki-maki orang, itu kan bencananya. Ngerti nggak? Ya, nanti saudara praktek sendiri di rumah, lihat hasilnya saudara. Jadi yang perlu disyukuri bagaimana?
Tuhan, saya bersyukur kalau saya bukanlah orang yang tukang memaki orang. Kata-katanya begitu. Ya. Mengucap syukur itu sama saja pengumuman di alam roh. Dahsyat gak ini saudara? Tapi asal kita mengucap syukurnya jangan mengumumkan bencananya. Tapi mengumumkan apa yang ada di depannya. Yang mengatasi bencana itu. Bagaimana kalau kita praktek? Saya minta 3 orang maju deh. Siapa yang mau kita belajar praktek? Ada yang mau? Saat gini banyaknya saya tawarkan. Ada yang mau praktek atau tidak? Maju. Ada lagi? Tambah 2 lagi. Putri sekarang. Lu saat gini banyaknya ini tidak berani praktek, saudara. Monik, berani maju? Oh, tidak berani maju. Bu Gadiono, mari silakan Bu. 1 lagi. Ya, mari silakan Pak. Ini ada mic ya. Ini kita praktek, saudara-saudara. Coba tolong mic-nya. Tes. Ya, mari. Di situ boleh deh, kecuali kalau dilepas sepatunya ya. Oke. Kalau sepatunya dilepas naik sini. Oke, bisa naik semua deh. Saya akan, ya, ini lihat kata kuncinya. Lihat kata kuncinya, saudara-saudara. Kita akan membandingkan hal-hal yang lebih buruk. Pasti akan bersyukur. Sekarang, lihat. Mari kita berlatih mengucap syukur. Bagaimana kita ngomong pada waktu mengalami kecelakaan. Silakan Ibu Gadiono, bagaimana cara bersyukurnya kita ngomong saat menghadapi kecelakaan. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau telah memberikan kami mobil yang indah, bagus, dan baru. Terima kasih Bapak Yahweh. Benar gak saudara? Amin. Benar, beri tepuk tangan. Itu caranya begitu saudara. Ngerti? Ya, sekarang pindahkan. Yang kedua, mengalami kerugian. Terima kasih Bapak Yahweh, karena Engkau akan memberikan kami lebih banyak lagi. Betul atau salah? Salah. Karena ada kata akan. Paham nggak, Pak Sis? Tadi Pak Sis ngomong akan, nggak akan nyampe Pak. Ya, terus tunggu, nggak akan nyampe. Jadi kata-katanya harusnya bagaimana? Silahkan lanjut. Ngalami kerugian nih, ngomongnya bagaimana? Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberikan kami lebih banyak lagi uang. Nah, itu boleh seperti itu. Ingat, ini makanya saya suruh praktek itu supaya kita ngerti kesalahannya di mana. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau kita nggak praktek nanti Pak Sis ngomong sendiri di rumah pakai kata akan, nggak jadi. Pak Sis bisa kecewa, akan bilang, kok nggak jadi? Wah, jangan-jangan Pak Lukas bohong itu, khotbahnya ngawur. Padahal ada kesalahan di situ kata akan. Hapus kata akan, semoga mudah-mudahan dari alam pikiran kita, saudara. Semoga Anda sampai di Semarang. Sudah sampai atau belum? Belum. Jadi ngomongnya adalah yang mengatasi itu. Sekali lagi, saat Indonesia berperang melawan Belanda, melawan Jepang, kalau pejuang Indonesia ketemu sama pejuang, mereka selalu meneriakkan yel-yel apa? Merdeka. Sudah merdeka belum? Belum. Tapi merdeka enggak? Merdeka. Itu loh. Ya. Lanjut ya, pindah. Dio. Nah, sekarang di PHK. Gimana nih ngomongnya? Terima kasih ya Pak Yahweh, Engkau telah memberikan saya kerjaan yang baru dan lebih tinggi derajatnya ya Pak Yahweh. Terima kasih ya Pak Yahweh. Betul atau salah? Betul. Itu caranya begitu, saudara-saudara. Sekarang pindah lagi, Bu Gadiono. Masak nasi goreng gosong. Gimana tuh? Ngomongnya gimana? Katanya mengucap syukur dalam segala hal. Lah kan masak gosong juga perlu disyukuri nggak? Perlu. Ayo. Ini loh, makanya kita mengambil kata-katanya itu yang perlu dipikir, saudara. Ya. Terima kasih Bapak Yahweh.
Nasi gosong ini akan saya nikmati dengan senang hati dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Betul Amin. atau salah? Salah. Kenapa salah? Berarti ibu mau makan nasi gosong. Tapi itu berkat, Pak. Wah, nanti mules loh Bu perutnya. Ya, ayo, gimana Bu? Sekali lagi ya. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau menyiapkan nasi goreng yang nikmat dan akan saya nikmati dengan Nah, sukacita. salah lagi ya. Ini loh. Ayo sekarang pindah pasis. Maaf dengan kata-kata akan ya. salah. Iya itu. Saya sadar. Itu ya. Ayo Pak Sis, masak nasi goreng gosong. Gimana tuh? Terima kasih Bapak Yahweh, makanan ini memang lezat sekali. Waduh. Betul atau salah? Salah. Berarti Pak Sis mau makan nasi gosong. Itu agak kosong Pak. Sederhana ya saudara. Praktek begini ini penting. Jadi saya bisa tunjukkan kesalahannya di mana. Paham Bapak Ibu? Ayo Dio, masak nasi goreng gosong. Mumet toh? Ayo. Terima kasih Bapak Yahweh, engkau Nah kan? Sederhana saja susah saudara. Ayo, bingung toh? Simple loh. Saya hitung 5 kali, nggak bisa saya kasih jawab. 1, 2. Terima kasih ya Bapak Yahweh, engkau telah berikan makanan yang sungguh luar biasa enak ya Bapak Yahweh. Salah atau betul? Salah tuh. Sekarang nih perhatikan ya. Kalau seseorang goreng nasi sampai gosong, saudara berarti masaknya pintar atau enggak? Enggak pintar. Kalau yang pintar enggak mungkin gosong. Jadi itu kan malapetakannya kan di sini. Saudara balik. Tuhan, saya bersyukur saya pandai memasak. Loh gampang toh? Kan masalahnya kan ini gosong saudara. Emang saudara mau mengucap syukur? Tuhan saya bersyukur makan ini enak. Makan tuh nasi goreng gosong. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Nah ini kalau model begini, nasi gosong, kita bersyukur lalu dimakan. Kalau sakit perut, Tuhannya disalahin nggak? Salahin. Padahal kitanya yang salah. Nah ini loh, kenapa pentingnya saya ajari praktek, supaya semua juga ngerti, belajar mempraktekannya. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi saudara kalau masak gosong, nggak usah marah. Saudara katakan, Tuhan saya bersyukur, saya pandai memasak. Kan kebalikan dari peristiwanya. Iya toh? Ini loh. Nah sekarang, saudara ketinggalan pesawat. Gimana tuh ayo ketinggalan pesawat? Ayo Bu Gadiono dulu. Bu, ketinggalan pesawat gimana Bu? Nah ini yang simpel-simpel. Kalau tadi malapetaka itu kan gampang. Sekarang tak bikin yang simpel tapi lebih susah. Karena harus mikir saudara-saudara. Ibu ketinggalan pesawat, ini orang ketinggalan pesawat kayak begini nih. Gimana coba? Ya Bapak Yahweh, ampuni kami ya Bapak, ampuni saya Bapak Yahweh karena dan terima kasih Engkau telah menyiapkan pesawat yang lebih bagus lagi akan kami tumpangi dan bukan tidak akan. Salah kami atau betul? Salah. Ya kalau orangnya ini punya duit lah, kalau nggak punya duit, duitnya pas-pasan. Kan kami sudah bersyukur Pak dan percaya Tuhan akan memberikan tiket itu untuk aku. Ya amin ya. Ayo coba Pak Sis sekarang. Ketinggalan pesawat pas nggak punya duit nih, gimana nih? Terima kasih Bapak Yahweh, ternyata tujuan saya sudah sampai. Lah saudara Pak Sis nggak pulang nih. Ayo. Satu lagi. Ayo Pak Sis sekali lagi. Makanya saya katakan mengucap syukur dalam segala hal itu ya begini nih.
Paham Bapak Ibu? Supaya kita membuka alam roh kita. Kenapa tadi saya katakan jangan kita menyebut yang tidak nyaman. Sebut visi kita. Peristiwa nggak nyaman itu apa yang akan saudara terapkan? Ayo Pak Sis, sekali lagi. Jadi Pak Sis bisa merekayasa pikiran Pak Sis sendiri maunya apa gitu loh. Terima kasih Bapak Yahweh, pesawat yang akan saya naiki. Salah. Sudah ada kata akan, ketinggalannya disebut lagi. Ya, ayo Dio sekarang ketenan. Terima kasih ya Pak Yahweh, Engkau telah melindungi saya dari bencana gitu. Berarti doain bencana. Salah lagi. Ya kan, makanya saya bilang kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita dapat gangtau gampang kita ngomongnya. Sekarang kalau seperti ini gimana ngomongnya yuk? Apa? Saya hitung 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang saya lemparkan ke audiens. Siapa di antara saudara yang berani menjawab kira-kira tepatnya seperti salah nggak apa-apa. Wong kita belajar kok. Ya. Salah atau betul? Salah. Faktanya belum sampai. Ayo, Cilan. Ya Pak Tony dulu. Nah, itu boleh. Karena ada di balik itu kan kita nggak tahu, saudara. Bisa saja dia begitu nggak jadi berangkat, tiba-tiba dia ketemu dengan orang, lalu dia dapat kerjaan yang lebih besar, bisa nggak? Bisa. Nah itu yang pentingnya di situ, saudara. Dengan kita mengucap syukur, kita mengucapkan hal-hal yang luar biasa, nanti akan terjadi ajilan. Tadi gimana lanjut? Kenapa? Di belakangnya? Lebih disiplin juga boleh, karena itu nggak disiplin, toh, akibat dari tidak disiplin. Ya. Ya. Saya jawabnya terima kasih, saya sudah bertiket pesawat. Ya kalau ada duitnya, kalau tidak ada. Ya kalau cuma diimani boleh seperti itu ya. Tapi ngomong begini nih, ini ya, ketika kita mengucap syukur, itu tidak boleh posisi kayak begini, saudara. Paham nggak? Ini body language-nya salah. Tahu? Salahnya di mana nih body language-nya? Nunduk gini. Nggak bisa bersyukur kok nunduk begini. Ini ya saya ngajari kayak gini, saudara paham nggak sih? Nanti praktek sendiri di rumah ya, jangan salah kata-kata. Karena yang kita ucapkan itu tembus loh dunia alam roh loh ya, ketika kita dalam keadaan. Nah, oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, apa artinya kita mengucap syukur, saudara-saudara? Ada satu cerita. Ada seorang raja yang berburu bersama dengan pembantunya. Pada waktu dia berburu, ya, ternyata senapan itu dipakai atau dibuat main sama pembantunya. Dan apa yang terjadi karena dibuat main, dia nggak tahu kalau ternyata itu sudah dikokang. Begitu dipencet meledak, buar, jempol kaki dari raja itu putus, saudara. Akhirnya pegawainya ditangkap, dimasukkan penjara. Nah, apa yang terjadi? Raja ini marah luar biasa. Kamu bermain-main sehingga bikin jempol kaki saya hilang satu. Ya udah, akhirnya apa? Pembantunya itu di penjara. Sekarang dia berburu sendiri.
Tapi pada waktu dia berburu, saudara-saudara, dia masuk ke daerah primitif. Dan sang raja ini ditangkap dan akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Dan apa yang terjadi pada saat mau dipersembahkan, kepala suku berkata, kita dapat makanan yang lezat. Setelah itu dipersembahkan, kita bisa cincang orang ini, kita makan. Tetapi saudara-saudara, pada saat kepala suku ini memeriksa tubuh dari raja ini, ternyata jempolnya hilang satu, saudara. Dan menurut kepala suku ini nggak sah. Kalau memberi persembahan kepada dewa harus yang sempurna. Ini raja ini, orang ini nggak sempurna, jempol kakinya hilang. Jadi nggak layak untuk dipersembahkan. Jadi akhirnya sang raja ini dilepaskan, suruh pulang, saudara. Selamat atau tidak? Selamat. Sang raja ini bersyukur, ya Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih, hari ini saya hidup. Waktu pulang, dia ingat pembantunya yang bikin jempol kakinya hilang, saudara-saudara. Wah, saya mau minta maaf sama pembantu saya, sudah saya jebloskan dalam penjara. Lalu dia datang kepada pembantunya tadi, dia bilang, saya minta maaf karena saya sudah menjebloskan kamu ke dalam penjara. Karena dengan jempol kaki yang hilang, saya tidak jadi dipersembahkan kepada dewa mereka. Sang pembantu berkata begini, saya dimasukkan ke dalam penjara, saya justru berterima kasih. Saya justru bersyukur. Kenapa? Karena kalau saya tidak dijebloskan ke dalam penjara, saya pasti akan ikut raja berburu. Lah sayalah yang mati karena jempol kakinya saya masih utuh. Sementara raja lolos karena jempol kakinya hilang. Saya yang mati. Jadi sekalipun saya di dalam penjara ini, Tuhan, saya bersyukur. Paham Bapak Ibu? Itu artinya orang bersyukur itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Ngerti? Ya. Kemudian ada lagi nih. Ada seorang kapten kapal yang terdampar di pulau kecil yang terpencil. Nah, ceritanya ada seorang kapten kapal, ya, yang kapalnya itu terbalik, saudara. Seluruh penumpangnya itu mati. Hanya kaptennya yang hidup. Dia terdampar di satu pulau. Dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tapi nggak ada jawaban. Saudara. Dia teriak-teriak, Tuhan, tolong, nggak ada jawaban. Sampai berhari-hari dia nggak ada jawaban. Lalu dia berpikir, ya sudahlah. Saya tak bikin gubuk saja di sini, diambilin ranting-ranting, dipasangin gitu, dibikin rumah-rumah gitu ya. Nah, waktu itu dia sedang mau makan ikan. Dia dapat ikan, dia goreng mau bakar ikan gitu. Sementara itu dia pergi ke satu tempat. Tidak diceritakan ngapain, pokoknya dia pergi. Ternyata itu yang bara api yang dipakai untuk bakar ikan, entah kenapa itu membakar gubuknya, saudara. Wah, itu kapten kapal tuh marah-marah sama Tuhan. Tuhan katanya engkau hebat, engkau ajaib. Aku sudah pasrah, aku sudah berdoa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba ketika dia sedang seperti itu, ada kapal datang. Begitu kapal datang, orang yang mendatangi itu ditanya, loh kok Bapak bisa tahu saya ada di sini? Kapten kapal yang nolongin dia bilang apa? Tadi saya sedang berlayar di daerah sini, saya melihat ada asap tebal naik ke atas. Saya berpikir jangan-jangan ini SOS ini. Ada pulau yang terpencil, tidak ada orang, kok ada asap
tebal berarti pasti ada orang yang minta tolong. Saya datangin dan ternyata betul Bapak sedang minta pertolongan. Lalu si kapten kapal yang tadinya marah-marah, dia berkata, "Pak Tuhan, saya bersyukur Tuhan karena gubuk saya dibakar." Saudara, kejadian yang tidak nyaman, itu pasti ada sesuatu di balik semua itu. Jangan kita membahasakan, kalau ada peristiwa yang tidak nyaman, kita nyalahkan orang lain, nyalahkan Tuhan, nyalahkan diri sendiri. Itu salah. Yang penting kita bersyukur seperti yang tadi saya ajarkan. Paham Bapak Ibu? Nah, ada satu ilustrasi cerita lagi. Ini kisah yang terakhir. Ada seorang wanita. Wanita ini adalah seorang yang cinta Tuhan. Dan pada waktu dia pulang, ternyata dalam perjalanan pulang bersama teman-temannya, dia disengat lebah, saudara-saudara. Sampai mukanya bonyok kayak begini. Dan apa yang terjadi? Waktu disengat lebah, dia berpikir, ada apa dengan saya ini? Kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi pada diri saya? Kok sampai muka saya disengat lebah? Ternyata dia harus melewati daerah di mana banyak galinya di situ, saudara. Banyak penjahatnya. Dan waktu lewat di situ, itu teman-temannya dia ada yang ditangkap, ada yang diperkosa. Tapi dia tidak mengalami apa-apa. Karena orang yang mau memperkosa juga takut, karena wajahnya bonyok. Dia juga bersyukur, Tuhan saya bersyukur. Wajah saya bonyok, disengat lebah, tetapi Tuhan meluputkan saya dari pemerkosa. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman seperti ini, jangan kita menyalahkan orang lain. Jangan kita menyalahkan Tuhan. Atau kita menyalahkan diri sendiri. Atau menyalahkan keadaan. Tapi bersyukurlah dalam segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan kita bersyukur, pasti akan ada sesuatu yang luar biasa di balik ketidaknyamanan saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.